Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal-soal yang ada di dalam LKS ya. Nomor 1. Kaidah atau aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang boleh dan tidak boleh dalam kehidupan masyarakat disebut A. Hukum, B. Hukum pidana, C. Norma, D. Hukum perdata. Jawabannya adalah C. Itu norma. Norma yang bersumber dari ajaran agama yang berasal dari Tuhan disebut dengan norma. A. Norma agama, B. Kesusilaan, C. Kesopanan, D. Hukum. Itu norma agama ya, A. Nomor 3. Norma yang bersumber dari hati nurani manusia yang berupa petunjuk tentang perbuatan baik dan buruk disebut dengan norma A. Kesopanan, B. Hukum, C. Kesusilaan, D. Agama. Jawabannya adalah C. Itu norma kesusilaan. 4. Contoh norma kesopanan kecuali A. Tidak meludah di tempat orang, B. Meminta izin ketika ingin lewat di depan orang, C. Mengucapkan salam ketika bertamu, D. Dilarang mencuri. Jawabannya adalah D. Itu dilarang mencuri. 5. Peraturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang dan bersifat mengatur dan memaksa disebut dengan norma A. Kesopanan, B. Adat istiadat, C. Kesusilaan, D. Norma hukum. Jawabannya adalah D. Norma hukum. 6. Sanksi norma hukum kecuali A. Penjara, B. Hukuman mati, D. Denda, D. Akhirat. Jawabannya adalah D. 7. Manusia dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan orang lain. Hal ini karena kodrat manusia sebagai A. Makhluk bermartabat, B. Makhluk individu, C. Makhluk sosial, D. Makhluk Tuhan. Itu C. Itu makhluk sosial. Nomor 8. Norma yang menjadikan manusia yang berakhlak mulia adalah norma A. Hukum, B. Agama, C. Kesopanan, D. Kesusilaan. Jawabannya B. Norma agama. 9. Menaati norma-norma yang berlaku merupakan kewajiban warga negara. A. B. Kemauan, C. Kewajiban, D. Ketertiban. Jawabannya adalah C. Itu kewajiban. 10. Ciri-ciri hukum adalah A. Adanya perintah dan larangan, B. Mengatur dan memaksa, C. Mencapai keadilan, D. Menjamin kepastian hukum. Jawabannya adalah A. Itu adanya perintah dan larangan. 11. Sifat-sifat hukum adalah A. Mengatur dan memaksa, B. Memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, C. Mencapai keadilan, D. Mempunyai sanksi yang tegas. Jawabannya adalah A. Mengatur dan memaksa. Tujuan hukum kecuali A. Mencapai keadilan di masyarakat, B. Memberikan kebahagiaan masyarakat, C. Menjamin kepastian hukum, D. Mengatur dan memaksa. Jawabannya adalah D. Mengatur dan memaksa. 13. Fungsi hukum adalah kecuali A. Mengatur tingkah laku manusia, B. Sebagai penyelesaian sengketa, C. Sebagai alat bukti, D. Sebagai alat bukti. Jawabannya adalah D. Sebagai alat bukti. 14. Hukum menurut sumbernya adalah kecuali A. Adat istiadat, B. Jurisprudensi, C. Traktat, D. Hukum pidana. Jawabannya adalah hukum pidana. 15. Hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan disebut A. Hukum tertulis, B. Hukum tata negara, C. Hukum tidak tertulis, D. Hukum perdata. Jawabannya adalah A. Hukum tertulis.
16. Hukum yang berlaku pada suatu tempat dan berlaku saat ini atau sekarang di suatu masyarakat disebut dengan A. Hukum nasional, B. Hukum positif, C. Hukum dagang, D. Hukum privat. Jawabannya adalah B, yaitu hukum positif. 17. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara lain disebut dengan A. Hukum pidana, B. Hukum nasional, C. Hukum internasional, D. Hukum publik. Jawabannya adalah C, yaitu hukum internasional. 18. Contoh penerapan norma agama di lingkungan keluarga adalah A. Membantu ayah ibu dengan ikhlas, B. Menaati rambu-rambu lalu lintas, C. Menyayangi sesama teman, D. Melaksanakan tugas sekolah. Jawabannya adalah A, itu membantu ayah ibu dengan ikhlas. Nomor 19. Penerapan norma di lingkungan sekolah yaitu kecuali datang ke sekolah tepat waktu, menaati peraturan sekolah, C. Belajar dengan tekun dan tertib, D. Tidak memakai helm di saat berkendaraan. Jawabannya adalah D. Tidak memakai helm saat berkendaraan. 20. Orang yang melanggar hukum sebaiknya A. Dipenjara seumur hidup, B. Diadili melalui pengadilan, C. Ditahan di kantor polisi, D. Membayar denda. Jawabannya adalah B. Diadili melalui pengadilan. 21. Negara Indonesia adalah negara hukum. A. Kekuasaan ada pada pemerintah, B. Tidak berdasarkan kekuasaan, C. Kehidupan negara berdasarkan hukum, D. Hukum adalah segala-galanya. C. Itu kehidupan kenegaraan berdasarkan hukum. 22. BPUPKI dibentuk pada tanggal A. 1 Maret 1945, B. 9 Mei 1945, C. 29 April 1945, D. 1 Juni 1945. Yaitu C. Jawabannya 29 April 1945. 23. Ketua BPUPKI adalah A. Dr. Rajiman Widyaningrat, B. Insinyur Soekarno, C. Muhammad Hatta, D. Sutomo. 23 itu jawabannya adalah A. Dr. Rajiman Widyaningrat. 24. Sidang BPUPKI 1 A. 1 Maret 15 sampai 15 April 1945, B. 29 Mei sampai 1 Juni 1945, C. 1 Februari sampai 15 Maret 1945, D. 29 April sampai 1 Mei 1945. Jawabannya itu adalah B. 29 Mei sampai 1 Juni 1945. 25. Agenda sidang 1 BPUPKI adalah membahas tentang A. Bentuk negara, B. Undang-Undang Dasar 45, C. Dasar negara, D. Ideologi negara. Jawabannya adalah C, itu dasar negara. 26. Tokoh yang mengajukan rumusan dan dasar negara kecuali A. Muhammad Yamin, B. Insinyur Soekarno, C. Sutomo, D. Muhammad Hatta. Jawabannya adalah D, itu Muhammad Hatta. 27. Agenda utama sidang kedua BPUPKI adalah A. Menyepakati bentuk negara, B. Penyusunan Undang-Undang Dasar Negara, C. Mempersiapkan teks proklamasi, D. Merumuskan dasar negara. B. Yaitu penyusunan Undang-Undang Dasar Negara. 28. Hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 kecuali A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, B. Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, C. Membentuk KNIP, D. Menetapkan PPKM Jakarta. Jawabannya adalah D. Itu menetapkan PPKM Jakarta. 29. Rumusan Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea A ke-1, B ke-3, C ke-2, D ke-4. Jawabannya adalah D, itu ke-4. Hanya sampai di sini dulu yang bisa Ibu jelaskan. Minggu depan kita sambung lagi, itu nomor 30. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.